Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Oke, di sini ada daftar isi. Kami akan membahas 2 bab, yaitu kompetensi dan profesi, serta yang bab kedua adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini merupakan anggota kelompok 4. Ada saya sendiri, Nur Kaila Salsabila, dengan NIM 2308444, dan partner saya, Nabila Arista Widya, dengan NIM 2300240. Kita mulai dengan bab pertama, yaitu kompetensi dan profesi. Dimulai dengan konsep dari kompetensi itu sendiri. Jadi, kompetensi itu merupakan suatu kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang ditunjukkan oleh aktivitas kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu sendiri. Jadi, kompetensi itu memperlihatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan masing-masing individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada karakteristik dari kompetensi. Jadi menurut M. Wiley Spencer and M. Cygnus Spencer, Mitrani et al. Yang dikutip dalam Prihadi tahun 2006 halaman 92-94 ada 5 karakteristik kompetensi, yaitu yang pertama motivasi. Jadi motivasi itu kita udah paham lah ya, sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang secara konsisten yang dapat menimbulkan tindakan. Lalu ada traits itu adalah sifat atau karakteristik gitu ya, dan respon-respon konsisten terhadap suatu situasi atau informasi. Lalu ada self concept. Jadi self concept ini adalah sikap-sikap atau value gitu ya, nilai atau self image dari seseorang. Lalu ada knowledge. Kalau knowledge itu ilmu atau informasi yang dimiliki oleh seseorang untuk bidang tertentu. Jadi ini merupakan kompetensi yang sangat kompleks. Dan karakteristik kompetensi yang terakhir adalah skill, di mana kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik ataupun mental. Skill itu kan biasanya terbagi jadi 2 ya, ada soft skill dan ada hard skill. Lalu ini ada kategori kompetensi, ada 5. Menurut Michelle Zwell dalam Wibowo tahun 2007 halaman 93, yang pertama adalah test achievement. Jadi tes achievement ini adalah kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, terus juga mengelola kinerja, inisiatif, fleksibilitas, inovasi, dan peduli pada kualitas. Lalu relationship itu adalah berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik. Ini meliputi kerjasama, terus juga kepedulian terpribadi, penyelesaian konflik, dan komunikasi. Lalu yang ketiga ada personal attitude, ini meliputi integritas dan kejujuran, terus juga pengembangan diri dan kualitas keputusan, serta manajemen stres. Lalu yang keempat ada manajerial, jadi manajerial ini berkaitan dengan pengelolaan ya, manajemen. Ini berupa motivasi, juga memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain. Lalu yang kelima adalah leadership. Leadership itu kepemimpinan ya. Jadi berhubungan dengan memimpin organisasi, terus juga mencapai maksud, visi, tujuan organisasi, juga meliputi kepemimpinan, visioner, orientasi, kewirausahaan, juga ada manajemen perubahan. Oke. Lalu ada SDM, sumber daya manusia dalam kompetensi. Kalau menurut Spencer and Spencer tahun 1993 ada 3 sumber daya manusia ya. Yang pertama ada eksekutif, itu berupa CEO. Jadi kompetensi yang dibutuhkan untuk si eksekutif ini adalah strategic thinking, gitu kan, gimana kita menyusun strategi. Terus juga ada change leadership dan relationship management. Lalu yang kedua ada manager. Jadi apa sih yang dibutuhin, kompetensi yang dibutuhkan oleh manajer, yaitu ada fleksibilitas, change implementation, entrepreneurial innovation, jadi inovasi kewirausahaan, terus juga ada interpersonal understanding, empowering, terus juga ada tim fasilitator, dan juga ada probability, yaitu kemudahan untuk menyesuaikan. Lalu yang ketiga ada pekerja.
pekerja juga harus memiliki kompetensi fleksibilitas, terus juga motivasi mencari informasi dan kemampuan bekerja. Ada achievement motivation, dan yang paling penting menurut saya adalah work motivation under time pressure. Jadi di mana pekerja itu harus memiliki kompetensi bisa kerja dalam tekanan gitu, dalam deadline. Oke, lalu ini adalah faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang. Menurut Michelle Zwell dalam Wibowo tahun 2007 halaman 102, ada 8 kompetensi, faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi. Yang pertama adalah keyakinan dan nilai-nilai. Jadi kita harus yakin ya terhadap nilai-nilai yang kita miliki. Lalu juga ada keterampilan, karena ketika kita memiliki keterampilan gitu kan, kita seperti public speaking. Jadi kita juga bisa meyakinkan orang-orang gitu akan keterampilan yang kita miliki. Karena keterampilan juga bisa dipelajari, dipraktekkan, dan diperbaiki. Lalu ada pengalaman. Kenapa sih pengalaman masuk faktor? Karena banyak keahlian yang memerlukan pengalaman untuk memimpin organisasi dan untuk melakukan pengajaran. Lalu ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian ini dapat mempengaruhi keahlian manajer, termasuk penyelesaian konflik, terus juga kepedulian interpersonal, dan kemampuan kerja sama tim. Lalu yang kelima ada motivasi. Ini merupakan faktor juga karena motivasi itu kan sebenarnya berubah-ubah ya. Motivasi bisa kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Jadi dengan memberikan dorongan apresiasi terhadap bawahan itu bisa berpengaruh. Lalu juga ada kemampuan intelektual. Jadi kemampuan intelektual ini bergantung pada pemikiran kognitif dan konseptual serta pemikiran analitis. Lalu ada budaya organisasi, ini berpengaruh karena kita harus tahu gitu loh, gimana sih praktek rekrutmen. Jadi dalam budaya organisasi ini kegiatannya itu mencakup praktik rekrutmen dalam suatu perusahaan itu bagaimana, lalu juga sistem penghargaan kepada pekerja itu bagaimana, gimana cara mereka mengambil keputusan, terus juga gimana visi misinya, lalu kebiasaan prosedur untuk mengkomunikasikan informasi itu seperti apa gitu. Lalu juga ada isu emosional, karena isu emosional ini dapat membatasi penguasaan kompetensi ya kan. Ada juga kadang takut membuat kesalahan, terus juga malu, merasa nggak disukain, itu masuk faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang. Lalu ini tuh ada dua kata ya kadang yang sering sama, yaitu kompetensi dan kompeten. Apa sih perbedaannya gitu? Jadi yang pertama, kompetensi itu adalah sesuatu yang diinginkan atau diperlukan agar seseorang dapat memperlakukan pekerjaan dengan baik, efektif, dan superior. Sedangkan kompeten itu merupakan hasil unjuk kerja yang dituntut dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Di sini dicantumkan juga perbedaannya. Nah, perbedaan berdasarkan aspek. Jadi, kalau misalnya kompeten, menurut aspek orientasinya, kompeten itu merupakan output pekerjaan, sedangkan kompetensi merupakan input atau prosesnya. Nah, dilihat dari hasil dari kompeten, itu merupakan lulus atau gagal. Apakah si pekerja ini lulus atau gagal? Sedangkan aspek hasil dari kompetensi itu adalah identifikasi kebutuhan pengembangan. Seperti itu. Lalu di sini ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi SKKN ini membagi 3 kelompok kompetensi, yaitu pertama kompetensi umum yang membangun relasi sosial, terus juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. Lalu ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini membangun jejaring dan kemitraan, terus juga membangun solidaritas sosial, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal, sampai mengembangkan kemandirian masyarakat. Lalu yang ketiga ada kompetensi khusus, di mana ini tuh lebih mengembangkan inovasi pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua ada memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang kegiatan tertentu. Nah, lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu konsep profesi. Tadi udah kompetensi, sekarang profesinya. Jadi menurut Syafruddin, profesional menyangkut 3 hal, yaitu berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi profesionalisme merupakan sikap, nilai, dan kualitas dari suatu pekerjaan yang dituntut oleh individu dalam melaksanakan profesinya. Profesionalisme juga berhubungan dengan tenaga pendidik, khususnya guru, ya kan. Dapat diartikan bahwa
Profesionalisme guru merupakan nilai, kondisi maupun kualitas yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan profesinya, yaitu dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran. Nah, di sini ada dimensi kompetensi dan profesionalitas. Menurut Muharyono dalam artikel yang berjudul Dimensi Kompetensi dalam Psikologi 2012, antara lain keterampilan menjalankan tugas atau task skill, juga keterampilan mengambil tindakan, terus juga keterampilan beradaptasi, keterampilan mengelola tugas atau task management skills, dan yang terakhir ada keterampilan bekerja sama. Oke, lalu di sini ada kompetensi yang harus dimiliki guru. Pastinya kita udah nggak asing ya sama kompetensi pedagogik, yaitu yang berkaitan dengan pemahaman wawasan mengenai landasan pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan pembelajaran. Lalu ada kompetensi kepribadian, jadi gimana guru itu harus memiliki pengetahuan mengenai kondisi peserta didik, itu juga pengembangan peserta didik dan menjadi suri tauladan. Lalu kompetensi sosial, di mana guru itu harus mampu berinteraksi dengan teman sejawat, masyarakat, maupun ke peserta didiknya. Lalu juga ada kompetensi profesional, di mana guru itu harus menyelenggarakan administrasi sekolah dan penelitian serta merencanakan sistem pembelajaran. Nah, di sini ada dimensi persyaratan mutlak menjadi seorang guru yang profesional. Yang pertama pastinya memiliki substansi, di mana guru itu harus memiliki konsep ya. Lalu juga memiliki metodologi, gimana guru itu harus memiliki metode, cara, teknik dalam menyampaikan materi ajar ya dalam proses pembelajaran. Lalu juga ada mengadakan evaluasi, jadi mengevaluasi terhadap konsep dan metode yang telah dilakukan atau dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada memiliki integritas, jadi guru itu harus memiliki moralitas, motivasi, dan dedikasi. Seperti itu. Baik, jadi di sini saya Nabila Arista Widya dengan NIM 2300240 akan menjelaskan mengenai kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini kompetensi pendidik yang pertama itu ada profesionalisme guru. Profesionalisme guru itu adalah sikap, perilaku, dan kompetensi yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Profesionalisme guru ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan akademik, keterampilan mengajar, kepribadian, etika, dan dedikasi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Selanjutnya, di sini ada karakteristik profesional minimum. Dalam Supriyasi tahun 1998, disebutkan beberapa karakteristik guru berdasarkan sintetis temuan penelitian, yaitu mempunyai komitmen, guru itu harus menguasai bahan ajar, mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta memfasilitasi pengembangan potensi untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, di sini ada kompetensi pendidik. Kompetensi profesional guru itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya dengan kemampuan yang tinggi. Profesionalisme seorang guru ini merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia, termasuk gaya belajar. Selanjutnya, di sini ada kompetensi akademik guru yang diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru. Yang pertama itu menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga itu ada mengembangkan kurikulum yang terkait dalam bidang pengembangan yang diampunya. Yang keempat itu ada menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima itu ada memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk penyelenggaraan yang mendidik. Yang terakhir itu ada memfasilitasi pengembangan potensi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian di sini ada pengembangan profesi guru. Yang kedua itu ada pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru ini merujuk pada proses
yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan guru agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswanya. Nah, proses ini tuh meliputi pelatihan, kursus, seminar, lokakarya, serta kegiatan kolaboratif yang mendukung pertumbuhan profesional guru. Selanjutnya di sini ada pengembangan profesi secara berkesinambungan. Nah, proses pengembangan profesionalisme guru ini merupakan hal yang menjadi perhatian secara umum dan global, karena guru itu mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik peserta didik baik kemampuan intelektual, spiritual, maupun emosional agar mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada tata usaha sekolah. Ketatausahaan sendiri itu menjadi penting karena dapat membantu dan mempermudah subsistem lain, seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi personel, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, administrasi ketatausahaan ini kegiatan dari administrasi pendidikan dalam proses pencatatan, penghimpunan, pendokumentasian data maupun dokumen yang digunakan oleh pemimpin atau kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan proses pembuatan laporan program pendidikan di sekolah. Selanjutnya itu ada bendaharawan sekolah. Ini tuh bertanggung jawab kepada kepala tata usaha untuk melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah yang meliputi keuangan rutin, UYHD atau BOPS, dan dana BOS, serta dana komite sekolah dan sumber dana lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tugas pokok administrasi kepegawaian. Ini tuh melaksanakan administrasi kepegawaian dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Nah, selain itu merinci tugas administrasi kepegawaian itu ada mengisi buku induk pegawai, membuat daftar prediksi kenaikan tingkat, membuat daftar hadir, menyimpan brankas atau arsip, membuat daftar gaji, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada tugas pokok urusan inventarisasi dan perlengkapan. Itu yang pertama itu tugas-tugasnya itu ada mencatat penerimaan barang, mengisi buku induk, mengisi buku golongan inventaris, membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang non-inventaris, membuat buku pengeluaran atau penggunaan barang inventaris, membuat kode barang inventaris, membuat laporan keadaan barang inventaris. Nah, selanjutnya ada tugas pokok urusan administrasi kesiswaan. Ini membuat daftar nomor induk siswa, membuat buku klaper siswa, mengisi buku induk, mengisi buku mutasi, membuat daftar keadaan, membukukan daftar keadaan siswa, membukukan daftar siswa per kelas, mencatat pendaftaran siswa baru. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pokok urusan administrasi persuratan. Ini tuh membuat nomor agenda surat, mengisi buku agenda, menggandakan dokumen sekolah, mengisi buku ekspedisi, menyimpan arsip dan menyimpan surat, serta memelihara dan mengelola kearsipan dan dokumen surat keputusan. Yang terakhir itu ada membantu memperlancar kegiatan administrasi sekolah. Selanjutnya ada tugas pokok pengelolaan perpustakaan. Ini tuh mengisi buku induk perpustakaan dan paket, membuat nomor atau kode klasifikasi buku, membuat buku penunjang perpustakaan, membuat kelengkapan kartu, slip, dan katalog anggota peminjam, serta membuat statistik atau grafik pengunjung dan peminjam. Yang keenam itu ada membuat laporan keadaan buku, yang terakhir itu ada membuat daftar penggunaan barang inventaris di perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tugas pokok pengelolaan laboratorium. Yang pertama itu tugas-tugasnya itu mencatat atau membukukan barang-barang laboratorium, menyediakan buku penggunaan
barang, membuat daftar penggunaan, melayani kebutuhan alat-alat, menata, menjaga, dan merawat alat-alat laboratorium tersebut, membuat daftar laporan keadaan mutasi alat-alat, dan yang terakhir itu ada membuat daftar kebutuhan bahan praktikum. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.